Polemik internal keluarga penyanyi cilik Pharrell Prayoga antara ayah kandung Joko Suyoto versus manajernya Muhammad Rais makin panas. Tak terima dituding menggelapkan honor manggung Pharrell sebesar 10 miliar rupiah, Joko melaporkan Rais ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kita hari ini mendatangi Bareskrim Polri pengajuan terkait pencemaran nama baik. Uang yang ditudingkan kurang lebih 10 M itu terlalu, nggak ada lah segitu pokoknya. 10 M? Nggak ada. Makanya saya minta bukti, dan nggak bisa buktiin. Apa yang mau dibuktikan? Ada nggak tudingan saya mengatakan itu dihabiskan uang itu? Ada nggak tudingan? Kasih tahu dulu. Tak hanya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Joko Suyoto juga meminta bantuan Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA untuk menyelesaikan polemik ini. Setelah pertemuan malam ini dengan pihak terlapor, yaitu Bapak Joko selaku ayah dari Pharrell, setelah ini kami akan melakukan mediasi untuk semua pihak ya, untuk hadir dan kita akan mencoba menyelesaikannya. Baik sih maksudnya, tujuannya meluruskan mana yang kurang lurus ya, cari kebenaran. Tapi saya tekankan lagi, kalau sama Pharrell saya nggak ada konflik juga lah. Ini kan lagi menyerang saya. Karena dia nggak berani menyerang Pharrell kan. Sebenarnya kan Pharrell yang ngomong di podcast itu ya. Ketika saya ambil kuasa hukum nanti kan akan kebongkar semua. Kan saya punya semua bukti-bukti perbuatan-perbuatan Pak Joko ini, saya punya semua. Sungguh miris kisah hidup Pharrell Prayoga. Usianya baru 15 tahun, tapi sudah menjadi sumber konflik dan rebutan dua orang terdekatnya, manajer dan ayah kandung. Entah siapa yang mengeksploitasi dan siapa yang dieksploitasi. Yang jelas Pharrell yang sibuk naik turun panggung, ayah kandung dan manajer sama-sama yang menikmati uang tersebut. Buktikanlah, kan otomatis orang nyuruh larinya kan ke adanya Pharrell. Nah, buktikan dari situ. Ya, makanya saya bilang di sini ada orang lain yang ingin mencari panggung di sini lah, itulah istilahnya. Padahal kan kita tahu lah ya. Nah sebetulnya kuasa hukum Pak Joko itu juga pernah WA saya yang di mana posisinya Om Rais, saya mau bawa Om Rais ke tempat makan paling enak di Banyuwangi gitu ya. Waktu di awal-awal di sana. Intinya sebenarnya nanti yang akan dirugikan sebenarnya Pak Joko sendiri. Dia harus bisa tunjukkan Bobby di dunia nyata siapa. Ramainya perbincangan publik soal buku memoir Broken String karya Aureli Moremans turut menyeret nama psikolog anak Seto Mulyadi atau Kaseto. Unggahan Kaseto di Instagram Stories yang diduga menyinggung isi buku tersebut justru memicu reaksi keras dari warganet. Mohon kiranya dapat menyikapi kembali pemberitaan terkait kasus tersebut dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Pada masanya kami telah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab kami saat itu. Kaseto juga turut mengingatkan agar kisah dalam buku siapa tokoh Bobby yang dimaksud dalam ceritanya itu. Oh, pura-pura nangis 16 tahun. Saya dibilang KDRT, dibilang manusia keji, manusia busuk. Saya cuma butuh pemulihan nama baik saya. Lantas benarkah Robby meragukan jika tokoh Bobby adalah seseorang dalam kehidupan nyata? Enggak, bukan lu, Robby, lu kok pede-pede banget, siapa yang ngomongin lu? Ini kan cuma pengalaman hidup, berbagi. Dia di buku itu bilang menikah dengan Bobby, bahkan dipaksa sama Bobby ini. Dia harus bisa tunjukkan, oh dia ngomongnya bukan Robby. Bobby di dunia nyata siapa?
Viralnya memoir buku Broken String belakangan gak hanya menyeret nama Robby Tremonti dan Cassetto, juga menyeret nama selebriti lain yang juga dibidik dalam tokoh-tokoh buku tersebut. Salah satunya Nikita Willy. Istri Indra Priawari itu juga disebut sebagai tokoh artis senior yang kala itu dikenal sebagai ratu sinetron, hingga bisa memilih pemain yang akan berakting satu frame dengannya. Jadi kalau misalkan ada satu pemain yang attitude-nya tidak baik, gue bisa bilang kayak I don't like this person gitu, terlalu ini, terlalu itu. Terus kemudian 2 episode kemudian perannya meninggal. Atau hilang. Sementara itu, meski Aureli memutuskan untuk tak lagi memposting dukungan dari rekan selebriti, di lain pihak makin banyak dari mereka yang tetap berikan support dan semangat untuknya. Mereka memuji keberanian Aureli untuk menulis kisah trauma masa remajanya itu. Namun yang paling bikin geger ada pula soal viralnya video klarifikasi dari Robby Tremonti terkait tudingan child grooming. Masuk Gaya akal, bicaranya satu dianggap tam- berbelit-belit That's simple. hingga menginspirasi tren Satu tambah parodi, satu sama termasuk yang dilakukan oleh Tisa Biani dan Mika Salim. 121, 12 kali 12. Masuk akal, 1 tambah... That's simple. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11, 121, 12 kali 12, 144. Ketika di negerinya super heboh, Aureli yang kini tinggal di Amerika Serikat justru pamer bahagia bersama sang suami Tyler Bigenho. Aureli juga sangat bangga memamerkan perutnya yang telah berusia 6 bulan kehamilan. Ya, Aureli tak sabar menantikan kelahiran buah hati pertamanya sambil terus memantau dampak positif dari bukunya itu. Ia pun berharap buku yang ia tulis nanti juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Tebal sih, cuma bukunya tetap udah dibaca 50.000 orang dan sudah banyak orang yang sudah terbantu dengan buku aku. Cassetto seperti itu. Lagian kan mungkin Cassettonya belum mengetahui seluk-beluk permasalahan yang terjadi dan sebenarnya seperti apa. Jadi please kita jangan langsung ngejudge kayak gitu. Kasihan podinya Cassetto, nanti naik lagi gitu lagi ya. Apalagi kan yang kita omongin sekarang adalah seorang Aureli Moremans yang udah bahagia dengan suaminya yang baru. Apalagi menunggu kelahiran buah hati pertama mereka, Masya Allah. Well, semoga nih ya huru hara ini segera selesai dan bukan menjadi polemik lagi. Amin. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus ya Celeb On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 9:30 pagi hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Saatnya sekarang aku Robby Purba pamit undur diri and have a nice day. Dadah!